online maupun offline, ada yang halal, yang haram, ada yang legal, ada pula yang ilegal. Hukum asal muamalah adalah ibah atau disebut boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Pertama, produk yang dijual halal dan baik harganya. Artinya produk perniagaan harus barang yang halal, karena Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil perjualannya. Hadis riwayat Ahmad. Kegiatan jual beli diperbolehkan di dalam Islam. Rasulullah SAW saja dulunya berdagang, asalkan melakukan jual beli dengan baik, dengan benar, tidak cara melakukan penipuan. Karena di Islam saja dilarang melakukan jual beli dengan penipuan. Misalnya barangnya yang kita pesan tidak sesuai yang kita pesan di toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Bukalapak sendiri dimiliki oleh umat sendiri. Bukalapak sendiri dimiliki oleh umat Islam. Pendiri dan pemiliknya bernama Ahmad Zaki Nugroho, Khairul Cahyono, dan Fajrin Rasyi. Mereka berdua awal mendirikan Bukalapak dari sebuah rumah kosan, berdiri pada tanggal 10 Januari 2010. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren pengguna sepeda lipat melonjak pada tahun 2010. Pada saat itu terdapat banyak komunitas yang menjual berbagai sepeda dan aksesorisnya dengan harga terjangkau, sehingga meramaikan dan meningkatkan pertumbuhan pengguna di Bukalapak secara signifikan. Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi, tukar menukar suatu dengan yang lain. Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu, yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat
257 sudah menjelaskan bahwasanya jual beli diperbolehkan tetapi diharamkan riba, yang makna dari surat Al-Baqarah yaitu mereka mengatakan hal tersebut innama al-bai'u matsalu al-riba, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Berdasarkan uraian menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu, yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Ya, cukup sekian proposal penelitian dari saya. Apabila ada yang salah, minta mohon maaf yang sebesar.